Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kemampuan untuk bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa berkah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, sebelum materi pembelajaran dimulai, terlebih dahulu perlu kiranya saya sampaikan kompetensi dasar. Pertama, menganalisis penurunan dan penulisan Al-Quran. Yang kedua, menyajikan analisis penurunan dan sejarah penulisan Al-Quran. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini, yang pertama, setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan secara detail sebab-sebab turunnya Al-Quran dan penulisannya. Kedua, peserta didik dapat menelaah secara rinci proses penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan penulisannya. Ketiga, melalui pembelajaran ini, peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran dan penulisannya. Keempat, peserta didik dapat membuat peta konsep cara penurunan Al-Quran dan penulisannya. Terakhir, dari tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik diharapkan mampu menunjukkan contoh-contoh ayat Al-Quran beserta asbabul nuzulnya. Anak-anakku sekalian, sebelum materi pembelajaran dimulai, terlebih dahulu Pak Guru ingin menunjukkan beberapa gambar yang ada kaitannya dengan materi pembelajaran hari ini. Oleh karena itu, materi pembelajaran hari ini berkaitan dengan kebenaran penurunan Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan, ditulis, dan diterjemahkan. Pertama, proses turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau kita kenal dengan langit-langit dunia, yang diturunkan secara sekaligus sebagaimana dalam firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang diturunkan secara berangsur-angsur. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran kepada umatnya melalui tradisi lisan atau hafalan. Oleh karena itu, turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad terjadi selama beberapa tahun. Pertama, ada yang berpendapat turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kedua, ada yang mengatakan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Ada pula yang mengatakan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad selama 20 tahun. Nah, turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, kemudian muncullah istilah surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Anak-anakku sekalian, secara rinci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada manusia. Nah, proses penurunan Al-Quran dari Jibril kepada Nabi Muhammad kemudian kita kenal dengan asbabul nuzul. Sementara ketika Nabi Muhammad menyampaikan kepada manusia, ini yang kemudian kita kenal dengan surat Makkiyah dan Madaniyah. Setelah kita memahami tentang
proses bagaimana turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka selanjutnya perlu kita pahami tentang asbabun nuzul. Asbabul nuzul terbagi menjadi dua. Pertama, asbabul nuzul mikro. Kedua, asbabul nuzul makro. Asbabul nuzul mikro adalah turunnya Al-Quran karena peristiwa tertentu. Sementara asbabul nuzul makro adalah turunnya Al-Quran karena kondisi dan budaya bangsa Arab secara umum. Di samping proses bagaimana turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan sebab-sebab turunnya Al-Quran, Al-Quran juga melalui proses penulisan, yaitu proses penulisan mulai Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin, yang kemudian pada masa Utsman bin Affan maka terjadilah kodifikasi Al-Quran dan dilanjutkan pada masa sahabat Ali bin Abi Thalib dengan memberinya harkat dan titik yang dilakukan oleh Abu Aswad Ad-Duali. Anak-anakku sekalian, di akhir pembelajaran ini tentang kebenaran penurunan Al-Quran, Pak Guru akan memberikan tugas. Pertama, tes lisan. Kedua, penugasan. Tes lisan berkaitan dengan pertanyaan langsung kepada kalian. Sementara tugas berkaitan dengan penugasan secara kelompok yang dikerjakan di rumah atau pondok masing-masing, dan minggu yang akan datang dikumpulkan di depan. Demikianlah pembelajaran tentang kebenaran penurunan Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.